Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita pada malam hari ini, marilah dengan seksama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini, keluarga Bapak dan keluarga Ibu di rumah, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi badan yang sehat, iman yang kuat, ibadah yang giat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah, dan bisa meraih husnul khatimah. Untuk semua maksud itu, marilah kita hantarkan dengan bidal membacakan Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jam'iyatana wa jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa min afatil qarana wa dibdi. Allahumma rabbana waffiqna washfi' mardana wa sahih asalana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir, bertemu, bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita cintai ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi beserta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir sehat, berkah, bahagia lahir batin, dan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tasawuf pada halaman 156 ya. 52. Wa'alaika tu wa'lam. Kalau wa'lam 156. Kalau alaika bisalati 152 berarti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaika bisalati rahmataini kullama tawaddu'ta fa in lam taqdir an taduma 'ala taharati fajtahid alla tad'ama inda al-julusi fil masjid wa qira'ati al-Qur'ani wal 'ilmi wal quruni lidh-dhikri wa nahwi dhalika min al-ibadat. Wa idza tawaddu'ta aw ightasalta fahdhar an taqtasira 'ala al-fardhi min dhalika bal yanbaghi an tuhafidha 'ala as-sunan wal adab 'ala nahwi ma balaghaka min muslim wa wudu'ihi 'alayhi min as-salat Alaihi salatu. wassalam. Satu lagi. Wa yanbaghi an taltasila fi ba'dil awqati bi niyyati tanzifi wa in lam tusibka janabah.
وإن لم تصبك جنابة وقد وقد ورد الحث في السنة على الاغتسال يوم الجمعة لحاضريها فعليك به وهو كاف في التنظيف لكن في بعض الأوقات وفي حق بعض الأشخاص وإذا فرغت من الوضوء وكذا الغسل فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita simak apa maknanya. Wa'alaika, dan mesti kamu, kalau bahasa yang lebih halus, seyogianya Anda bisalati raqatain, melakukan salat 2 rakaat. Kullama tawadda'ta, setiap kali kamu berwudu. Jadi dianjurkan setiap selesai kita wudu, ya, wudu apa saja, wudu mau salat atau wudu mau baca Quran, setelah selesai wudu kita disunahkan salat, namanya salatul wudu, salat sunnah wudu. Ada seorang sahabat yang nggak pernah putus wudu, sampai begitu mulianya dia, sampai kedengeran suara terompahnya di surga ketika Nabi Mi'raj ke langit. Nabi dengar ada suara terompah bergesek. Nabi tanya, "Mahadha na'al ya Jibril?" katanya. Itu suara terompah apa itu Jibril? Katanya. Kata Malaikat Jibril, "Hadha na'lu Bilal." Ini terompahnya Bilal. Apa hebatnya Bilal? Bilal tuh katanya, kata Jibril, dawamul wudu, nggak pernah putus wudu. Setiap kali wudunya batal dia sholat wudu lagi. Bahkan mau tidur wudu dulu dia. Bilal tuh. Karenanya meskipun dia tampilannya seperti itu, kulitnya gelap, tinggi gitu orangnya, rambutnya keriting, krismis, ya, wajahnya ya wajah sana Timur Tengah itu. Tapi orangnya bersih, jarang sakit. Jadi kebersihan itu sangat dipentingkan dalam Islam. COVID-19 ini sebetulnya mengarahkan kita untuk hidup bersih, suci, bersih lahir, suci batin. Tidak ada maksud di baliknya. Fa illam takdir, katanya, maka jika kamu tidak mampu, tidak sanggup melakukan wudu kemudian salat, wudu salat, antadum ala taharah, mengerjakan selalu mempunyai suci atau wudu. Kalau nggak bisa senantiasa wudu, dawamul wudu namanya, mungkin ada sebab ya. Ada orang bilang sama saya, Ustadz katanya kalau habis wudu barang setengah jam terus nggak kelama buang angin, wudu lagi buang angin lagi, jadi gitu. Bukan orang Kausar, bukan ya. Nah kalau emang begitu katanya nggak bisa, fajtahid katanya, maka berusahalah, usahakan, alla tada'aha indal julus fil masjid, supaya kamu tidak meninggalkan bersuci ketika duduk di masjid. Jadi kalau nggak bisa terus menerus wudu, kalau bisa pas lagi duduk di masjid wudu gitu, dalam keadaan suci. Wa qiraatil Quran, ketika sedang membaca Quran sebaiknya wudu. Wal ilmi, ketika membaca kitab, baca buku. Wal qu'ud lidzikri, dan duduk untuk berzikir. Wa nahwi dzalik, dan umpamanya itu, yang sama dengan itu. Mengkaji Quran, mengkaji ilmu-ilmu Islam dalam keadaan wudu. Mintal ibadat, dari berbagai ibadah. Wa idza tawadda'ta, dan apabila kamu berwudu, au katanya iktasalta, atau mandi, itu adus itu mandi. Fahdar, maka hati-hatilah, antak tasir alal fard, kamu meringkaskan mengerjakan yang fardunya saja. Gimana maksudnya? Kalau berwudu katanya atau mandi, jangan yang penting-penting aja gitu. Yang fardu itu kan wudu cuma 6. Niat, membasuh wajah,
membasuh tangan kiri kanan, kanan kiri, menyapu kepala, membasuh kedua belah kaki dan tertib. Kalau Anda dalam keadaan normal, jangan yang pokok-pokok aja kata gitu. Coba dong kerjain yang sunnah-sunnah juga. Cuci tangan, kumur-kumur, membersihkan hidung, itu sunnah. Min dzalika, daripada wudu itu, bal, wudu dan adus itu, tetapi kata yang bagi antu hafidha, tetapi seyogianya kamu memelihara ala sunani, mengerjakan sunnah-sunnahnya, wal adab dan adab-adabnya, ala nahwi ma balaghaka min buslih, sesuai dengan apa yang telah sampai kepadamu dari mandinya Nabi, wudhu dan wudhunya Nabi alaihi salatu wassalam, berdasarkan ajaran tasawuf itu ingin memberikan wawasan kepada kita ada orang bilang jangan belajar tasawuf bid'ah, dia tak mau syariah ya. Salah. Tasawuf itu juga mengedepankan pentingnya syariah. Tasawuf itu memberikan kepada kita wawasan. Apa wawasan yang mau dibangun? Pertama, syariah. Jadi mementingkan syariah. Yang kedua, tariqah. Tariqah itu jalan. Kalau syariah jalan besar, strat. Kalau ini jalan kecil, lebih banyak lagi. Tapi yang ketiga, Islam melalui tasawuf mengajarkan sambil syariat, tariqah juga mengajarkan ma'rifah, mengenal Allah, ma'rifah. Dan yang keempat, sudah sampai pada hakikat. Nah, wawasan tasawuf yang mengedepankan syariah itu ditunjukkan. Syariah itu intinya mengajarkan kepada kita bersih lahir, suci batin. Jadi bukan cuma bersih lahir tapi suci batin. Bersih lahir itu an-nadhafah al-zahiriyah, kebersihan lahir itu ditandai dengan mementingkan sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah itu as-sunnah nabawiyah, sunnah Rasulullah. Apa sunnah nabawiyah yang diajarkan? Dawamul wudu, terus menerus wudu. Kalau bahasa Jawa terus menerus suci. Dawamul wudu. Kalau bisa kita dawamul wudu. Kalau COVID-19 kan sudah cuci tangan, ya, jaga jarak, itu sebetulnya Islam banget. Dengan cuci tangan orang bersih. Malah kalau bisa bukan cuci tangan, wudhu sekalian. Ya. Jaga jarak. Dengan sebab orang jaga jarak dia
jarak nggak bisa lagi, nggak bisa dansa-dansi, nggak bisa lagi terpelihara terus menerus suci. Kalau ini nggak bisa karena ada kendala teknis karena kesehatan, paling sedikit suci dalam kondisi tertentu. Bisa satu ketika iktikaf di masjid, dua ketika tilawah baca Quran, tiga ketika zikir. Iktikaf di masjid itu Bapak sekarang ibu duduk di masjid dalam kajian Islam tasawuf, iktikaf di masjid. Duduk sebabnya. Kenapa? Karena wudhu itu akan menyebabkan kita didampingi malaikat. Kalau Bapak dalam keadaan suci, ibu dalam keadaan suci, malaikat mendampingi kita. Tilawah, zikir, munajat, termasuk doa. Kalau ini nggak bisa, ini. Kalau ini mau tidur aja wudu dia, bila bersih orang, jangan sakit, boleh dibilang orang sakit, bersih. Jadi bagus dawam wudu. Orang yang terus dawam wudu ini akan selalu dalam status ibadah. Statusnya ibadah pada Allah. Mahal. Kalau kita lagi status ibadah, ajal sampai mati syahid. Itu yang mau dikejar sama orang tasawuf. Dan ini bukan bikin-bikinan tasawuf. Ada petunjuk Rasulullah. Bapak itu kalau tidur, sebelum tidur wudu, tidurnya Bapak dihitung ibadah. Gimana kalau saya nolak dengan orang rumah? Gak apa-apa. Yang penting berangkat tidur wudu dulu. Jadi, dan kalau kita tidur dalam keadaan wudu, bangunnya dalam keadaan maghfuran lahu, diampunin Allah. Mahal. Orangnya tidur istirahat tapi dianggap lagi ibadah gitu. Kalau sholat kan jelas sebanyak gerakan fisiknya. Ini lagi tidur dapat pahala ibadah. Itu wudu tuh. Makanya Bilal tuh mau tidur wudu dia. Ada orang udah ajan nggak wudu, dikasih tahu marah dia. Jadi Islam itu sangat mengedepankan pentingnya hidup bersih. Kalau suci batin, ini stretchingnya tasawuf justru di sini. Suci batin itu bersih dari kotoran batin. Seperti apa syirik, dengki, sombong, riya, sum'ah, ujub. Ya. Kan orang kalau tidur, kata Rasulullah, kalau orang tidur, kata Rasulullah, ketika mata terpejam, pintu belakang buka, Pak. Coba Pak, Bapak deh, Bapak suka denger kali. Baru sebentar udah keleker, suaranya udah bukan cuman suara atas, suara belakang juga bunyi. Itu sebabnya kalau kita lagi dalam keadaan wudu kemudian tidur batal. Tapi kalau tidur tetap, posisi tetap, kalau Jumat misalnya, duduknya tetap dia, nggak batal. Meskipun sampai ngelenggut gitu, nggak batal. Tapi kalau tidur karena dia udah mapan ya, biasanya terus belakangnya bunyi itu. Gitu. Ada hadis ya, Pak? Enggak, tetap Bapak dihitung sebagai sedang ibadah.
Yang penting bapak wudhu dulu, startnya wudhu, bahwa nanti di jalan di waktu tidur bapaknya nyentuh istri atau kesentuh, nggak apa-apa, batal nggak apa-apa. Tapi bapak sudah startnya start dalam keadaan ibadah, gitu. Niatnya jelas. Baik. Wayan bagi, dan seyogianya katanya, seyogianya antartasila fi ba'dil awqat, kamu melakukan adus mandi pada sebahagian waktu katanya, biniati tanzif, dengan niat membersihkan badan. Wa ilam tusibka janabah, meskipun tidak kena kepadamu junub. Jadi kalau kita mandi Jumat misalnya, itu niatnya tanzib, membersihkan badan. Kecuali kalau mandi janabah. Kalau mandi janabah punya tujuan lain. Di samping membersihkan badan, janabah itu mensterilkan diri dari pengaruh syahwat hawa nafsu, dari pengaruh syaitan. Karena menurut Rasulullah, tiap-tiap pori-pori ini itu dikuasai syaitan. Makanya kenapa orang kalau dalam keadaan janabah dia mandi hadas besar, keramas ya. Itu tadi karena seluruh pori-pori ini dikuasai oleh syaitan dan dikuasai hawa nafsu. Jadi dua yang menguasai dia. Kalau dia tidak mensterilkan diri dengan berwudu atau dengan mandi, dia tetap dikuasai syaitan. Bahaya. Jadi ya usahakan ya, hanya masih dalam konteks bersih lahir. Ini kan wudhu diceritanya kalau ini mandi jadi habit. Jangan ditiru orang barat jarang mandi loh. Tapi kalau musim dingin ya, kalau mandi dia. Saya pernah tinggal di Jerman nggak lama, musim dingin. Kata orang Jerman, ngapain mandi dulu? Kalau kita kan mandi sehari 2 kali paling sedikit. Marah orang Jerman. Ngapain nanti kulit rusak kalau mandi. Dia jarang mandi dia. Yang kedua, orang Badui, orang-orang Arab di Timur Tengah yang tinggal di gunung-gunung, jarang mandi. Kalau kita nggak pernah mandi, kecuali kalau janabah. Makanya Nabi mengatakan al-ghuslu wajibun ala kulli muslim. Mandi itu wajib sepekan sekali bagi tiap-tiap muslim. Kapan? Kalau Jumat. Kalau nggak diwajibkan mandi, orang-orang Badui nggak mandi, dia sholat Jumat. Bapak bisa bayangin, Badui itu kalau Badui kan tinggalnya di gunung-gunung, nggak pernah mandi dia, rambutnya gimbal, mukanya berdebu, bajunya nggak pernah diganti. Coba sholat seberapa kan? Hancur-hancuran sholat. Mandi kalau mau Jumat mandi. Paling sedikit mandi sekali. Kalau nggak itu nggak mandi. Jadi Islam itulah yang mengajarkan kebersihan, bersih dengan mandi bersih. Dan virus itu, penyakit bisa bersih dari kalau kita mandi. Pakai mandi plus pakai sabun ya. Mandi itu ada 2 macam. Malah kalau ahli fikih ada 3. Mandi wajib kalau ada sebabnya. Sebab yang mewajibkan mandi, apa misalnya janabah. Janabah wajib mandi dia. Campur istri, campur suami. Ya, kalau udah selesai mandi. Mandi sunnah, mandi yang karena sebab tertentu. Misalnya mandi Jumat, mandi Idul Adha, sholat Idul Adha, mandi Idul Fitri. Ini jelas.
Mandi sholat istisqa misalnya. Mandi sunnah deh, disunnahkan mandi. Kenapa orang banyak? Membangun suasana publik yang bersih. Nah, mandi mubah, mandi yang biasa, rutin. Kalau mandi bapak pagi sore ibu misalnya, nggak baca bismillah, nggak baca apa-apa, mandi mubah. Badannya bersih karena kepala. Tapi yang mubah bisa jadi sunnah kalau bapak memulai dengan niat. Nah, makanya disebut disertai dengan niat. Mandi kapan aja, mandi pagi, mandi sore, mandi malam. Kalau niat itu karena Allah, jadi statusnya berubah dari sini ke sini. Jangan dimungkir. Kalau yang ini bersih aja, tapi jangan pahala. Waqad warada al-hassu, dan sungguh telah datang anjuran. Al-hassu itu anjuran. Fi sunnati alal iktisal yaumal jum'ah, dalam sunnah untuk melakukan adus atau mandi pada hari Jumat. Jadi kalau bapak mau sholat Jumat, ya sebelum berangkat mandi dulu. Gimana kalau orang kantor atau orang bekerja di tempat-tempat yang nggak mungkin mandi dulu, misalnya gitu. Mandinya pada waktu berangkat pagi, mandi subuh atau mandi pagi sebelum berangkat. Niatnya saya mandi dalam rangka sholat Jumat nih, gitu. Lihadiriha, bagi orang yang hadir pada sholat Jumat. Jadi kalau mau sholat Jumat sunnah mandi. Fa'alaika bihi, maka mesti kamu dengan adus itu, bahwa kafin fit tanzif, dan adus itu cukup dalam membersihkan badan. Jadi badannya bersih, fisiknya bersih. Fisik yang bersih memungkinkan dia sehat, sehat, karena nggak kena kuman, nggak kena virus, nggak kena, bersih, dia sehat, bersih badan, tanzif. Lakin fi ba'dil awqat, tetapi pada sebagian waktu, fa fi haqqi ba'dil ashkhas, dan pada hak sebagian orang. Wa idza faragta minal wudu, apabila kamu selesai dari wudu itu, wa kadzal ghuslu, dan begitu pula adus atau mandi, maka bacalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sunnahnya nih, kalau selesai mandi baca doa, isinya syahadat. Kenapa? Kan gitu bertanya. Kenapa habis mandi baca syahadat? Satu ekspresi menyatakan bahwa cuma ada satu nisbah namanya Allah. Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Jadi kalau kita dalam keadaan suci baca syahadat, testimoni. Maka kalau satu saat setelah itu kita meninggal pada umur, syahid. Paham itu? Berarti syahid. Itu. Apa bu? Sombong, sirik, dengki, riya, sum'ah, ujub. Ujub bahasa Arab ya, bukan ujub bahasa Jawa. Ujub bahasa Arab artinya bangga diri. Bangga diri, ya, membanggakan diri. Misalnya, kalau bukan saya nggak jadi nih Al-Kausar, nggak boleh. Kalau bukan saya nggak jadi nih Kelapa Dua, semua saya nih, nggak boleh. Ujub itu calon takabur. Jadi kalau sudah ujub biasanya naik lagi dia takabur, sombong. Kenapa tidak boleh sombong? Karena yang boleh sombong cuma satu, Allah. Kalau kita sombong nggak pantas, masih suka sakit, masih suka lapar, masih suka tidur, masih lemah berarti. Allah nggak pernah tidur, nggak pernah sakit, nggak pernah lapar. Dia yang paling berhak untuk sombong. Al-Mutakabbir, makanya kan ada asma Allah tuh. Al-Mutakabbir, yang megah, maha megah.
Ya, misalnya Bapak mau pergi sholat Id, Idul Fitri, tapi ternyata kita harus mandi hadas besar. Pertanyaannya, apakah niatnya mesti double? Gitu. Jawabannya, Bapak mandi hadas besar hukumnya wajib. Mandi sholat Idul Fitri hukumnya sunnah. Jadi kalau Bapak baca niat mandi janabah, jadi mandi hadas besar, udah ketutup tuh niat mandi hadas kecil. Jadi nggak usah double. Allah udah ngerti, udah tutup, udah bersih dia. Jadi nggak usah niat double. Tetap dapat pahala sholat mandi sunnah, double dia. Jadi nggak usah niatnya nggak usah 2 kali. Nggak usah. Ya, silakan. Masih ada? Saya mau izin minum dulu ya. Sebaiknya kalau kita keluar rumah, mau ke pasar, mau ke kantor, mau ada tugas apa aja, sebaiknya wudhu. Kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, kalau orang pergi kemana-mana dalam keadaan wudhu, dia didampingi malaikat. Ada hadis kata Nabi, al-wudhu silahul mu'min. Wudhu itu senjatanya orang beriman. Jadi kalau Bapak dalam keadaan wudhu, setan nggak berani ganggu. Orang lagi suci nih gitu. Dan Bapak kalau wudhu kemana-mana berangkat, Bapak dalam status dalam keadaan ibadah, Bapak bisa zikir, bisa baca Quran, Bapak kapan waktu sholat bisa langsung sholat. Jadi untungnya banyak. Bahwa di tengah jalan sekali-sekali keluar angin, ya kalau sudah nyampe wudhu lagi aja. Gak bayar ini air wudhu kan? Wudhu aja. Bagus Pak. Bilal tuh nggak pernah sakit ya, jarang, boleh dibilang jarang sakit, karena bersih orang, bersih lahir, bersih batin. Jadi salah kalau ada orang bilang jangan belajar tasawuf, jorok tasawuf, salah tuh, bersih, mengutamakan kebersihan, kesucian. Mandi sunnah itu sama statusnya kalau Bapak habis memandikan jenazah. Bapak datang ke rumah orang ikut memandikan jenazah karena masih kerabat gitu. Setelah itu Bapak disunahkan mandi, cepat mandi. Kenapa? Karena boleh jadi jenazah yang kita mandikan itu ada kuman atau ada apa yang melekat yang kita nggak kelihatan. Cepat mandi. Misalnya kalau buru nganter nggak sempat mandi, begitu pulang nganter buru-buru mandi. Itu Nabi tuh ajarin. Ba'da gusli al janazah, setelah memandikan jenazah kita disuruh mandi supaya bersih. Termasuk kalau Bapak dari rumah sakit, ya rumah sakit mana aja. Padahal yang sakit bukan orang kena COVID misalnya gitu, Bapak nggak usah, tetap mandi aja bersih. Cuci tangan. Itu COVID ini kan mempertajam apa yang sudah ada dalam Islam. Tujuannya baik. Saya bilang tadi, kemarin juga saya bilang, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan itu Islam. Bukan sekedar menjalankan undang-undang kesehatan, protokol kesehatan, tapi menjalankan ajaran Islam. Kenapa? Islam yang ngajarin. Hifdzun nafs, menjaga, memelihara keberlangsungan nyawa manusia. Supaya nyawa kita bisa berlangsung terus, bisa terpelihara dengan baik, segala yang berpotensi bisa mengganggu kelangsungan itu mesti di-cut. Ngekatnya pakai masker, pakai itu. Jadi pakai masker kalau pakai niatnya itu ibadah, Pak. Ibadah. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan atau ikut-ikut dari anjuran BNPB, bukan. Ini buat kita ikut agama. Nah, saya karena lagi ngajar, oleh peraturan gubernur nomor 9 dibolehkan membuka gitu. Dan jarak saya dengan Bapak kan cukup lumayan ya,
Kalau saya droplet juga nggak bakal kena, insya Allah. Kalau saya ngajar pakai masker, bapak lalu lama-lama gedek sama saya. Ini mau ngajar mau ngapain nih? Gitu. Suaranya nggak jelas nih. Gitu Pak. Ya. Masih ada, silakan. Gak usah malu. Ilmu kan mesti didalami. Ya, berdasarkan praktek Rasulullah, Rasul masih wudhu lagi. Jadi sebaiknya misalnya sudah mandi hadas besar, kalau pakai logika kan ya, kan udah mandi besar, semua udah bersih, ngapain wudhu lagi gitu. Beda, tujuannya beda. Mandi hadas besar dan mensterilisasi pengaruh setan dan hawa nafsu. Wudhu adalah untuk mau masuk ke arena sholat, dalam rangka sholat. Jadi motifnya beda. Jadi berdasarkan hadis Nabi, wudhu aja lagi. Ibu mau nanya boleh? Kita ngajinya agak cepat ya datangnya karena memang lancar nih selama COVID ini lancar jalan itu. Biasa kan 8:30 baru nyampe, 8 kurang 5 menit udah nyampe saya. Jadi mulai merubah kebiasaan lagi, maju lagi gitu. Ya. Nabi dalam hadis mengatakan la tatawadda uryanan. Jangan kamu berwudu sambil tidak berbusana. Dilarang sama Nabi. Jadi kalau Mas sudah mandi, mau wudu, pakai celana pendek misalnya gitu atau pakai anduk yang dilibetin gitu. Kan separohnya dari pusar sampai dengkul ketutup itu. Wudu lagi. Silakan wudu. Jangan apa pakai baju nggak apa-apa asal aurat tutup nggak apa-apa boleh. Celana pendek boleh pakai bagusnya sih pakai kain atau anduk yang bisa menutup pusar sampai dengkul itu tutup itu. Atasnya terbuka karena belum pakai kaos atau ini nggak apa-apa, sholat wudhu aja. Kenapa kan gitu? Mesti kan nggak ada yang lihat. Memang nggak ada yang lihatnya malaikat lihat. Kata malaikat tuh orang nggak ada malunya kan gitu. Dia tutup aja. Silakan. Ya, Nabi pernah mandi tidak pakai baju, tidak berbusana, jadi boleh mandi hadas besar, itu nggak pakai baju, karena kalau pakai baju ya nggak boleh jadi ada bagian-bagian tubuh yang tidak terkena. Padahal kalau mandi hadas besar itu mesti kena semua itu, kena. Rambut, di bawah rambut, kulit-kulit itu mesti kena. Sela-sela atau lekuk-lekukan mesti kena. Maka dibilang mandi hadas besar karena semuanya kena. Gitu. Maka nggak apa-apa ditutup ya. Kalau kita harus mandi, air yang kesekian itu dingin sekali kita kuat untuk dengan air sedingin. Atau mungkin orang alergi terhadap dingin. Kemudian nggak ada air panas. Nah, maka bisa tayamum. Gini, kalau air terbatas, orangnya sakit misalnya gitu. Terus kalau pakai airnya nggak ada yang hangat, nggak ada water torrentnya misalnya begitu. Terus kalau kena air malah tambah sakit gitu. Dia boleh tayamum. Nah pertanyaannya tayamum gimana? Gitu. Tayamumnya kalau dalam keadaan hadas besar 2 kali. Nah 2 kali. Tayamum pertama sebagai pengganti mandi hadas besar. Tayamum kedua sebagai persiapan untuk sholat, pengganti wudhu.
Gitu. Tayamumnya biasa Pak, normal, jangan guling-gulingan. Ya biasa aja. Cuman sebelum tayamum, bagian-bagian tubuh yang kurang bersih dibersihkan. Bisa pakai tisu basah, pakai apa gitu dilap. Udah yakin bersih, silakan tayamum. Ya. Ketika junub atau hadas besar, misalkan ada dua orang yang hadas besar, apakah satu bejana itu cukup atau harus ganti air? Kalau satu bejananya lebih dari 2 kula, apalagi dia mengalir, itu masih dibolehkan. Air mengalir. Kalau di gunung misalnya gitu, airnya datang, ditampung, terus keluar lagi. Boleh aja gitu. Tapi kalau nggak cukup dari 2 kula dan airnya terbatas, mesti hati-hati. Ya, kalau airnya kayak gitu, nggak cukup, ini mesti hati-hati. Ya, dipisah. Ambil agak jauh, ambil lagi jauh. Dan ketika nyiramnya juga mesti betul sampai rata gitu. Karena kalau dia kena lagi mustakmal. Kalau mustakmal yang nomor 2 nanti istri bapak atau siapa nggak bisa mandi karena mustakmal, nggak sah. Mustakmal itu bekas pakai, sudah terkontaminasi oleh bapak. Jadi mesti hati-hati. Ya. Pertanyaannya kenapa kok mesti ada ajaran begini gitu? Intinya satu. Intinya berdasarkan Quran, surat Al-Baqarah 122. Nah, intinya ini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Untuk meraih Allah cinta. Ini ada motif, ada tujuan. Kenapa mesti diajari pakai begini-begini? Tujuannya apa? Tadi meraih cintanya Allah. Orang yang bersih lahir, suci batin, Allah senang, Allah suka. Kalau bapak dan ibu dapat cintanya Allah, gampang urusan. Kalau bapak dicintai istri, harus diminta yang solid. Ya, ini tujuannya. Jadi kenapa kok Islam mementingkan ngaji-ngaji gini? Betul, supaya ini meraih cinta Allah, hubullah, cintanya Allah. Kalau kita sudah dapat cinta Allah, biasa, mahabbahnya Allah, cintanya Allah. Dan nggak gampang gitu. Untuk itu mesti berkorban. Makanya Rasulullah itu orang yang paling bersih di antara seluruh nabi dan rasul, orang yang paling suci di antara nabi dan rasul. Baik, kalau bersih lahir, suci batin itu ditandai dengan batinnya kosong dari dosa. Salah satu ikhtiar supaya batin kita kosong dari dosa, puasa Asyura besok. Saya kalau bapak sehat, tidak ada halangan, sebaiknya besok puasa. Karena puasa tanggal 10 Muharram itu mengandung banyak
faedah sejarahnya. Cuma kalau Bapak baca di media sosial itu kalau bacanya kurang hati-hati bisa merusak akidah itu. Kalau Bapak baca kitab dan terbimbing oleh guru yang mursyid yang memang kompeten gitu, aman. Tapi kalau Bapak bacanya informasi dari WA aja atau dari Google aja, dia nggak bertanggung jawab atas isinya. Misalnya tanggal 10 Muharram Nabi Adam bertaubat, diterima taubatnya. Pertanyaannya, kalau bertaubat itu berbuat dosa dong. Kalau berbuat dosa, apakah Nabi dosa? Gitu. Apakah Nabi dan Rasul itu berdosa? Kalau menurut akidah, dalam ajaran akidah Islamiyah, seluruh Nabi dan Rasul itu maksum, terpelihara dari berbuat dosa, termasuk Nabi Adam. Maksum dia, ada kitabnya, ada bukunya, terpelihara. Lalu kalau begitu mana? Fatalaqqa Adamu min Rabbi, katanya, kalimatin. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam beberapa kalimat, katanya. Fataba alaih, Allah kemudian menerima permohonan Nabi Adam dengan doanya. Doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah katanya menerima itu. Wa huwa tawwabur rahim. Dia katanya suka menerima kebaikan orang dan sangat menyayangi umatnya. Ahli-ahli tauhid akidah mengatakan Nabi Adam, semua nabi maksum. Yang terjadi bukan dosa, bukan maksiat. Yang terjadi adalah Nabi Adam salah mengambil kebijakan, keliru. Ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, hai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu, katanya gitu. Wa zaujukal jannah, di surga. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan kamu makan apa yang ada di surga ini, katanya. Cuma wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini, gitu. Ketika Allah pesan begitu sama Nabi Adam, datang iblis. Iblis bilang, Adam, kamu mau nggak tinggal di surga selama-lamanya abadi, di tempat yang indah gini? Oh mau gitu. Tentu aja semua orang mau gitu. Ketika ditawari gitu, Nabi Adam tanya sama istrinya, gimana nih? Ada tawaran kalau kita mau abadi di surga, kita mesti makan buah itu, katanya. Istri bilang, kenapa enggak bang? Gitu kira-kira. Nabi Adam ngambil keputusan makan buah itu. Nah, salah ngambil kebijakan, ngambil keputusan salah Nabi Adam. Itu bukan ngelawan Allah, bukan. Kalau maksiat tuh ngelawan Allah. Ini bukan. Jadi Allah kemudian mengajari Nabi Adam setelah diturunkan ke bumi, baca doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah menerima pengakuan Nabi Adam itu pada tanggal 10 Muharram. Jadi bukan taubat. Kalau taubat itu nanti nuansanya maksiat. Kalau maksiat dosa. Kalau dosa nanti seperti orang Nasrani, perlu ada nabi yang menghapus dosa, penebus dosa. Tuh. Jadi mesti hati-hati Pak baca media sosial itu. Contoh lagi, 10 Muharram menurut media sosial Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub yang menjijikkan. Saya teliti tuh kitab-kitab tauhid. Nabi Ayub nggak dikasih penyakit yang menjijikkan, enggak. Ada penyakit di antara tulang dengan kulitnya, gitu. Dan itu tidak menjijikkan. Malah Nabi Ayub bersyukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan saya sakit. Seandainya saya tidak diberi sakit, saya tidak seperti ini dekatnya pada Engkau. Jadi setiap saat Nabi Ayub berzikir terus. Setelah 21 tahun sakit. Ada menyebutkan 19 tahun, tapi ada menyebutkan 21 tahun. Sembuh tanggal 10. Yang saya maksudkan, Nabi Ayub memang sakit, tapi tidak menjijikkan, gitu. Itu mesti diluruskan, karena kalau menjijikkan bahaya tuh. Merendahkan Nabi dong. Contoh lagi. Jadi jangan gampang-gampang baca itu.
terus diiyain aja, nggak rekonfirmasi namanya. Nabi Daud itu diterima taubatnya karena mengawini wanita yang bersuami. Salah tuh informasi begitu. Yang terjadi begini, Nabi Daud dikarunia Allah kekuasaan, jadi raja, jadi rasul. Nabi Daud itu juga dikasih oleh Allah kelebihan. Istrinya 99. Banyak ya? 99. Udah punya istri 99, tiba-tiba Nabi Daud lagi jalan, tiba-tiba dari jauh kelihatan ada wanita cakep, cantik. Dalam batinnya Nabi Daud, seandainya dia istriku, aku lebih bahagia. Baru batin doang, baru di sini doang, belum diomong. Turun malaikat Jibril. Ya Daud katanya, Innallah ya'muruka an tasuma 40 yauman. Daud, Allah memerintahkan kamu puasa 40 hari. Kata Nabi Daud, ada apa tiba-tiba disuruh puasa 40 hari gitu. Kata Jibril, karena kamu ngesir. Apa ngesir? Naksir wanita yang bukan istrimu dan dia punya suami. Itu cara Allah mendidik Rasulnya. Keras didikan Allah. Gara-gara itu naksir dong 40 hari puasa. Orang sekarang bukan naksir, colak-colek. Aduh, jadi lebih bahaya tuh. Bukan mengawini. Kalau mengawini wanita yang bersuami kan dosa dong. Nggak mungkin dong Nabi berdosa. Nabi Daud lagi hebat orangnya Pak, tinggi besar, gagah dia, pemberani, fighter dia, the good fighter, malah the best fighter. Nabi Daud itu, wah, nggak mungkin. Dan suaranya merdu Nabi Daud itu. Dia bisa nyetop angin, bisa ngomong dengan hewan. Nabi Daud diturun sama anaknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih lagi dari Nabi Daud, 1000 bininya. Masya Allah, punya bini 1000. Waduh, kalau nggak pinter manajemennya bahaya tuh, bisa dikeroyok bini 1000 tuh. Bisa ngatur Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tuh. Kalau Bapak ke Aqsa masih ingat ya, di bawah Masjidil Aqsa itu kan ada tiang yang dibangun Nabi Sulaiman. Sampai sekarang di lantai basement itu. Kalau jamur itu proses turun atau tulisannya gimana? Zabur itu diperoleh Nabi Daud, isinya syair Pak, syair tamsil gitu, jadi kayak nyanyian gitu. Dia nggak ada hukumnya, nggak ada mengandung hukum, makanya nggak ada hukum Zabur, nggak ada. Kalau hukum Taurat ada, hukum Injil ada, hukum Quran apalagi. Kalau Zabur isinya kayak nyanyian, wahyu, tetap wahyu, tapi dia mengandung syair, mengandung tamsil, perumpamaan gitu. Kan orang sana seneng tuh dibacain gitu. Dan zaman Nabi Daud. Dan itu melengkapi kenabian Nabi Daud. Sehingga Nabi Daud unggul di samping nabi, rasul, raja, kuasa, dan punya kemampuan yang tinggi di bidang seni. Gitu. Ya, Nabi Zabur itu. Nah, terus oleh orang Nasrani Zabur dengan Injil dijadiin satu, ada perjanjian lama, perjanjian baru gitu, dibikin gitu. Kalau Islam bilang enggak. Injil ya Injil, Zabur ya Zabur. Mengenai puasa Asyura tanggal 10 Pak. Jadi katanya ada semacam ayat harus tambah sehari sebelumnya terus sehari sudah tanggal 10. Kalau enggak namanya kompromi. Gini. Nabi pas tanggal 10 Muharram itu di Madinah ketemu orang Yahudi. Penduduk Yahudi mayoritas penduduk Madinah mayoritas orang Yahudi, Pak. Jadi banyak tokoh-tokoh tua di Madinah itu Yahudi semua. Ketika Nabi ketemu, Nabi tahu mereka lagi puasa. Madza tasum hadzal yaum, kata Nabi. Apa yang kamu puasain hari ini? Kata Nabi kepada orang Yahudi itu. Nahnu nashkuru bi Musa. Kami bersyukur karena Allah menyelamatkan Nabi Musa, kata dia.
ketika dikejar Fir'aun dan diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Karena itu kami berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah dengan diselamatkannya Bani Israel. Kalau pakai bahasa yang lebih kasar lagi, seandainya Allah nggak selamatkan Bani Israel, dia nggak ada waktu sekarang, karena keturunannya kan. Nah, Nabi begitu dengar kayak begitu kata, nahnu aku minkum, kami lebih berhak dari kalian berpuasa gitu. Maksudnya kami lebih pantas puasa dibandingkan Anda, kata gitu. Itu sebabnya kata Nabi kepada para sahabatnya, supaya membedakan kita dengan orang Yahudi, di samping puasa tanggal 10, puasa juga tanggal 9 gitu. 9 itu Tasu'a tadi gitu. Tidak disebut setelahnya. Saya tidak ketemu hadisnya tuh yang di WA tuh di media sosial, pekan puasa gitu. Dibikin aja besok Ahad tuh puasa lagi, nggak ada yang nyuruh puasa tanggal 11. Kalau Senin Kemis ada, tanggal 9 ada. Kalau tadi tuh Jumat tadi tanggal 9 kan ada, tapi tanggal 11 nggak ada. Kayak enakan jadi bikin gitu, digambar-gambar lagi. Aduh, kayak Sangya aja. Tapi seandainya tanggal 10 aja kita hari juga puasa, apa 10 juga puasa? Dapat pahala, dapat ampunan Allah. Diampuni dosa bapak setahun. Ya tadi kan, karena udah terlanjur hari Jumat tadi nggak puasa, misal karena banyak urusan, baru puasa besok nggak apa-apa, masih diterima gitu. Tapi besok tahun depan tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa. Nggak tanggal 11 nggak? Nggak ada tuh, keenakan tuh nulisnya, nggak ada dalilnya. Hah? Lain lagi. Ini kan tanggal 11 Ahad kan? Apakah nomenklatur penanggalan sedia sama dengan penanggalan Enggak, Masehi enggak. Beda Pak. Kan di Quran sudah disebutkan tuh, di surat Kahfi itu ada. Kalau penanggalan Syamsiah dengan Qamariyah itu lebih sedikit yang Syamsiah gitu. Kalau misalnya Syamsiah itu 300 tahun, Kahfi itu. Kalau yang Qamariyah, yang Hijriah 309 gitu. Jadi lebih banyak angkanya kalau yang Hijriah Islam gitu. Nah, yang menggunakan yang Hijriah itu yang mana? Yang Islam. Yang menggunakan Syamsiah yang mana? Itu umumnya orang-orang Bani Israel, orang Kristen, orang Yahudi gitu. Termasuk Nabi Musa dan umatnya. Karena ngitungnya pakai perhitungan peredaran bulan. Jadi ada solar system, ada lunar system. Kalau Islam menggunakan lunar system, sehingga jumlahnya paling banyak 30. 29, 30, 29, 30. Nggak ada 31. Nggak ada tanggalan Islam 31, nggak ada. 28 nggak ada. Kalau tanggalan Masehi kan ada 28 ya. Kabisat apa? 28, 31. Kalau Islam enggak, 29, 30. Kalau nggak 29, 30 itu aja. Karena memang menurut surat Yunus itu manazil, Allah telah menciptakan 30 orbit bulan. Yang dua itu, kalau satu bulan itu 29 hari, yang yang dua itu tidak muncul. Tapi kalau 30 hari yang nggak muncul satu. Jadi perdahalan bulan lebih efektif ya. Banyak mengenai wudhu, wudhu ini kalau seandainya kita emosi atau di mana itu jalan atau di mana kita wudhu di rumah, terus kita kemana supaya wudhu juga lepas, atau kita emosi kan? Apa dengan emosi bisa melepas wudhu itu? Enggak batal wudhunya. Justru kalau bapak wudhu emosi malah bisa ditekan. Kan ada hadisnya. Jalan ke orang terus kita pancing gitu kan.
Bisa juga, tapi umumnya kalau bapak wudhu bapak direm sama itu, kan ada malaikatnya. Kata Nabi, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, katanya, duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaringlah. Kalau berbaring masih marah juga, berwuduklah. Gitu. Pertanyaan, kenapa kok berwudhu? Katanya, innal ghadaba minasyaiton. Marah itu dari syaitan. Yutfiul, setan itu khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Yutfiun nar bil ma. Api itu padam kalau kena air. Jadi untuk memadamkan marah mesti pakai wudhu. Jadi kalau ada bapak suami marah, datang marah-marah gitu, ibu jangan langsung marah, bisa perang. Ya duduk dulu bang, duduk dulu udah, duduk ya, duduk dulu, masih juga marah juga. Kalau sudah dikeluarin, ajak baring tidur. Baring juga masih marah, wudhu dulu deh. Terus wudhu nanti kita ngomong-ngomong gitu. Wudhu sholat 2 rakaat pasti sembuh, pasti hilang. Pasti itu ada tahapan itu. Secara psikologis juga bisa dipahami. Itu gunanya kalau kita kemana-mana wudhu, dia bisa punya ketahanan mental yang tinggi, nggak mudah emosi. Tapi kalau nggak wudhu, gampang marah. Mobil diserempet, waduh berantem kita turun aja kan gitu. Kalau wudhu enggak. Dan kalau wudhu dijaga pak, malaikat yang jagain sehingga nggak diserempet orang. Jaga betul. Duha itu, sholat duha itu bisa menolak bencana, bala. Jadi dijaga. Kan ada kan, Allahumma inna duha'a duha'uka, ada kan? Wal baha'a baha'uka, wal ismata ismatuka. Ya Allah, sesungguhnya ismah, pemeliharaan, proteksi itu datang dari Engkau. Peliharalah saya dan semua yang melekat pada saya. Melekat pada bapak, harta bapak, rumah, anak, istri, semua dijaga sama Allah. Jadi bagus duha itu, meskipun cuma 4 rakaat. Bapak mau berangkat ke tempat bapak bekerja, pedagang, sholat aja dulu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu mahal itu, ya. Pasti gitu, Allah jagain. Enggak batal, cuman enggak bagus. Ya kalau lagi wudhu jangan diajak ngobrol. Kalau bapak ya ditahan aja, jangan diladenin. Ntar udah selesai baru. Dan kalau bisa, kalau udah wudhu juga jangan ngobrol malah. Karena kalau ngobrol jadi sholatnya jadi ingat ngobrol itu. Bapak lagi bapak wudhu sana, ketemu teman di sini, ngobrol si anu tuh katanya janji hari ini nggak ada datang. Saya tungguin mau bayar utang nggak bayar. Sholat ingat utang orang. Baik, sampai halaman 154 ya. Tolong ditandain, insyaallah kita ketemu lagi dalam kesempatan yang akan datang, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana wafiqna washfi mardana sahih asadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.